Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Khataman nabiyyin sayyidul anbiya wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana lil musyrikeen an ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr habitat a'maluhum wa hum fin nari hum khalidun. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Wa qala an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahu azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, umur yang panjang, kekuatan iman, sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni salat Isya secara berjamaah. Dan insyaallah nanti akan kita lanjutkan dengan salat tarawih berjamaah. Kemudian salat dan salam kita hadiahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat kepada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan tentunya kita semua mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang mulia, pada malam hari ini adalah malam yang ke-15. Kita lihat bulan sudah penuh, ya, bulan 14. Kalau dia sudah sampai di angka 14, dia akan mulai mengecil, ya, kecil sampai akhir Ramadan. Maknanya kita sudah separuh melaksanakan ibadah hari bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Bapak Ibu yang mulia, adapun tema kita pada malam hari ini ngaji santai, yakni kerugian orang yang datang ke masjid. Lain temanya ya. Biasanya yang menyampaikan keuntungan orang yang datang ke masjid, tapi hari ini adalah kerugian orang yang datang ke masjid. Kenapa? Dia ke masjid tapi masih merugi gitu. Bapak Ibu yang mulia, masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tempat yang paling mulia di muka bumi inilah masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar. Tapi dua tempat ini yang paling disukai oleh manusia adalah pasar. Alhamdulillah, masjid kita tempatnya di pasar. Jadi dua-duanya dicintai. Pasar dicintai, masjid dicintai. Tapi jangan kecintaan kita kepada pasar mengalahkan kecintaan kita kepada masjid. Bapak Ibu yang mulia, apa yang kerugian yang pertama? Kerugian yang pertama, orang datang ke masjid, dia tidak berwudu di rumah. Dia tidak berwudu di rumah. Sebab kalau kita tidak berwudu di rumah, setiap langkah kita ke masjid itu belum dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita masih dalam keadaan berhadas, ya, belum keadaan suci. Para sahabat adalah majma'in, mereka berwudu di rumah. Jadi bukan berarti kita tidak boleh juga berwudu di masjid. Jadi berwudu di masjid ini bagi saudara-saudara kita yang
dalam keadaan musafir yang bukan orang tempatan. Kenapa kita mesti berwudu dari rumah? Setiap langkah kita ke masjid itu dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah pertama Allah Subhanahu wa taala gugurkan dosa kita. Langkah kedua Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita. Kemudian langkah ketiga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari sekarang mau ke masjid itu berwudu dari rumah. Di setiap langkah kita itu dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat dahulu mereka ke masjid itu dipendek-pendekkan langkahnya. Supaya apa? Supaya banyak langkahnya ke masjid. Nah, kita ke masjid hari ini buru-buru ke masjid. Karena apa? Kita ke masjid waktu azan dikumandangkan baru kita datang ke masjid. Betul tak Bapak Ibu? Ya. Kapan kita ke masjid? Udah azan baru datang ke masjid. Akhirnya serba buru-buru semuanya. Ya, serba buru-buru. Jadi kita termasuk orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendekkan langkah kita ke masjid. Sehingga kita santai, ya. Sholat ini juga tidak boleh dikejar. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala berwudu dari rumah. Dari sekarang berwudu dari rumah. Untuk apa? Yang kedua untuk menghemat air di masjid juga. Ada juga satu daerah itu ketersediaan air di masjid itu minim. Ya. Kemudian hari Allah SWT itu yang pertama. Yang kedua, orang yang datang ke masjid, begitu dia masuk masjid tidak membaca doa masuk masjid. Dia asal masuk aja. Penting dia masuk masjid. Ya. Jadi Allah SWT masuk masjid itu berdoa kepada Allah SWT. Allahumma firli zunubi waftahli abwaaba rahmati. Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Hal mulia, kita ini orang yang banyak dosa Bapak Ibu. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'un tawwabun. Semua cucu Adam ini, bani Adam ini tidak ada yang tidak berdosa. Siapa orang yang tidak ada dosanya? Tidak ada kita yang bersih itu tidak ada. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'un tawwabun. Semua cucu Adam ini ada dosanya, bahkan banyak dosanya. Sebaik-baik orang yang berdosa si Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuk masjid ini ada adabnya. Tidak sama dengan kita masuk istana negara. Masuk istana negara tidak ada doanya. Ya, tapi masuk masjid ada doanya. Allahumma firli zunubi waftahli abwaaba rahmati. Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Waftahli abwaaba rahmati. Ya Allah, Engkau bukakanlah pintu barakah ya Allah, pintu kasih sayangmu ya Allah. Kita mengharap datang ke masjid ini Allah SWT ampunkan dosa kita. Kemudian Allah SWT beri kita rahmat dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, masuk masjid tidak niat iktikaf. Ini satu kerugian Bapak Ibu. Ya, masuk masjid tidak niat iktikaf. Jadi walaupun sebentar kita di masjid itu, kalau kita niat iktikaf itu dihitung di sisi Allah SWT. Apa niatnya? Nawaitu an-i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu an-i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Jadi walaupun kita berdiam sendiri sejenak menunggu waktu zuhur umpamanya ataupun waktu asar, dari maghrib ke isya, itu dihitung iktikaf di sisi Allah SWT. Jadi niat iktikaf. Kemudian kerugian yang keempat, begitu masuk masjid karena belum masuk waktunya dia langsung duduk saja. Ya, dia langsung duduk. Ini kerugian Bapak Ibu. Begitu masuk masjid, sholat sunat tahiyatul masjid. Tandanya kita memuliakan masjid, tempat yang mulia di muka bumi adalah masjid. Muliakan. Nah, sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Nah, tapi karena kita datang ke masjid, karena sudah azan baru datang ke masjid, tidak ada kesempatan lagi, tidak ada waktu lagi. Nah,
Ya, niat i'tikaf, kemudian sholat sunat tahiyatul masjid. Kemudian kalau masih ada waktu, sholat sunat tahiyatul wudu. Ini amalan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Dengan asbab ini Bilal terkenal di dunia, terkenal di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia masih hidup di atas dunia ini, suara sandalnya sudah berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Ya, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Al-Habsyi, orang kulit hitam. Ya, jadi dalam agama ini Bapak Ibu yang mulia bukan perkara ras, bukan perkara kulit, tapi lah perkara ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun kita, orang manapun kita, kulit apapun kita, dari suku apapun kita, ya, kita akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kerugian, ya. Nampaknya sepele, tapi ini sering kita lalaikan, dan ini yang membuat kita rugi datang ke masjid. Kemudian sampai di masjid, di mana ada yang sholat sunat karena sudah azan dikumandangkan. Di mana ada sholat sunat? Sholat sunatnya di belakang. Sahabat kalau sudah ke masjid itu dia berlomba-lomba untuk mencari saf di depan. Saf pertama, ya. Saf pertama dengan saf kedua itu beda lagi pahalanya. Sebaik-baik safnya laki-laki itu saf yang di depan, bukan saf yang di belakang. Maka kejar ke depan. Kalau sudah masuk dalam masjid, semua kita sama, kecuali yang khusus di sini, ya Bapak Ibu ini perhatikan. Kecuali orang-orang yang sudah dimusyawarahkan oleh pengurus masjid, ya, yang berada di belakang imam. Ada namanya imam rotib, ya, imam yang sudah musyawarahkan. Ada imam satu, ada imam dua. Jadi yang posisi di sini ini tidak boleh kita ambil. Ini khusus orangnya. Ini khusus orangnya. Orang yang di belakang imam itu adalah fungsinya di saat imam ada kesalahan, maka orang yang di belakang imam itu membetulkan baca imam. Kalau kita tidak hafal banyak ayat Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala, imam salah kita tidak bisa membetulkannya. Maka selain daripada itu silakan maju ke depan semuanya. Dan ini juga untuk memudahkan saudara-saudara kita yang datang belakangan. Kalau di belakang semuanya untuk maju ke depan susah. Maju ke depan ini sedang sholat. Ini pun juga sedang sholat sini. Ini juga sedang sholat. Sementara saf di depan masih kosong. Sahabat dulu berlomba-lomba untuk mencari saf yang di depan. Kita berlomba-lomba mencari saf yang di belakang. Ini suatu kerugian, Bapak Ibu. Suatu kerugian. Jadi kaum laki-laki sebaik-baik safnya itu yang di depan. Kemudian kalau kaum ibu sebaik-baik safnya itu yang di belakang, bukan yang di depan. Itu perbedaannya. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selagi kita dalam masjid, jaga adab masjid. Apalagi di siang hari, ya, menjelang waktu zuhur, kemudian dia tidur di masjid, dihadapkan kakinya selonjor ke arah kiblat. Itu tidak boleh. Ada tak Bapak temukan orang seperti itu? Tidur dia di situ, kepalanya sana, kakinya mengarah ke kiblat. Itu tidak boleh. Ini adalah arah kiblat, ya, arah ke Ka'bah. Maka tidak boleh kita menelonjorkan kaki kita ke arah kiblat. Kalau kita mau beristirahat juga, ya, kepala kita ke sini, kaki kita arah ke belakang, jangan arah ke depan, ataupun arah ke sana, ataupun arah ke sini, jangan ke arah kiblat. Nampaknya sepele, tapi ini sering kita kerjakan setiap hari. Banyak itu kita perhatikan orang yang datang ke masjid, mereka tidak mengetahui bagaimana adab masjid. Sementara masjid ini dia tidak sama dengan istana negara. Kalau istana negara boleh saja kita masuk pakai sepatu, ya. Tapi kalau masjid buka sepatu semuanya, dalam masjid itu ada adabnya, ada adabnya. Kemudian
di dalam apabila ada majelis, ya, ada majelis pengajian, kita sebagai pendengar mustami'in tidak boleh tangan kita ke belakang begini mendengarkan ceramah. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh, itu dilarang. Itu gaya duduk orang sombong. Ya, gaya duduk orang yang sombong. Dengarkan baik-baik dengan cara bertafakkur apa yang disampaikan oleh para dai, oleh mubalik dan sebagainya. Sebab apa yang mereka sampaikan itu adalah firman Allah SWT dan hadis Nabi Muhammad SAW yang bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang mulia, mungkin yang sudah dapat saya sampaikan, ya, kerugian orang yang datang ke masjid. Mudah-mudahan dengan penyampaian ini kita menjadi orang yang beruntung, tidak menjadi orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesempurnaan majelis kita tutup dengan kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.